saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Ya, Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak. Nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Saya tidak bermaksud untuk membuli anak kecil ya. Sebelumnya saya mengapresiasi keberanian dia untuk speak up kritis di hadapan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi saya hanya memberi pandangan pemahaman kepada dia, kepada anak-anak di luar sana, bahkan kepada orang tuanya yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan, berpura-pura mampu sehingga terlalu memaksakan menuruti apa kemauan anak. Kang Deddy Mulyadi menghapus studi tur, wisuda, perpisahan itu niatnya baik untuk membantu meringankan orang tua kalian. Perlu kalian anak-anak tahu bahwa biaya studi tur itu ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 6 juta, dan orang tua kalian itu mengumpulkan uang sebanyak itu tuh harus kerja keras. Ada yang sampai ngutang sana sini ke tetangga, ada yang bank emok lah, ada yang jual motor atau emasnya. Jadi jangan dengan enteng kalian menyebut 1 juta doang gitu. 1 juta doang. Ya pada intinya kita harus punya kesadaran gitu, punya kesadaran diri. Kalau kita tidak mampu jangan memaksakan diri gitu. Ulah tekor asal kasohor gitu. Kan Kang Deddy itu pengen anak-anak di Jawa Barat ini lebih ke produktif, lebih ke pengembangan diri gitu. Jadi jangan memikirkan ya hura-hura, kalau perpisahan coret-coret, datangin band dari Jakarta bayar 150 juta, jangan gitu. Contoh kecil, Kang Deddy ngomongnya gini, kalau sekolah deket ya mending jalan aja sehat, ya bener kan? Ya saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan anak ya, karena orang tua melakukan hal tersebut demi anak gitu. Cuman balik lagi ya, kita jangan terlalu memaksakan diri gitu, jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu gitu. Kita harus punya kesadaran gitu. Mulai dari sekarang semua harus berubah.